Saudara kekasih, untuk firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini, judul khotbah saya adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sekali lagi, judul khotbah saya adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara, di dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan, peran kita sebagai umat Tuhan atau sebagai pribadi di hadapan Tuhan itu sangat diperlukan sekali. Saudara, kalau namanya perjumpaan itu melibatkan at least dua oknum, ya, namanya perjumpaan. Bukan hanya sepihak. Kalau kita hanya sepihak, mau berjumpa dengan siapa? Kita berjumpa dengan diri kita sendiri. Tapi yang namanya perjumpaan itu melibatkan at least dua pihak, ya. Ya, ada juga bisa 3, 4, 5, 6 pihak, saudara yang kekasih. Nah, itu namanya perjumpaan, ya. Tetapi dalam hal ini, perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu hanyalah diri kita dengan Tuhan. Peranan perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan sangat penting sekali. Kalau kita belajar dalam perjanjian lama, saudara yang kekasih, setiap kali Tuhan menampakkan dirinya atau menunjukkan dirinya kepada seseorang dengan cara yang berbeda tentunya, saudara. Tokoh-tokoh dalam Alkitab itu, kalau kita belajar, khususnya di perjanjian baru, setiap kali ada perjumpaan dengan Allah, saudara, mereka selalu membangun altar, ya. Mereka selalu membangun yang namanya altar. Altar ini adalah, saudara, panggung atau tempat, ya, di mana di situ dipersembahkan korban bakaran, dan korban itu dipersembahkan hanya kepada Tuhan. Dan umat Allah setiap kali yang saya katakan, tokoh-tokoh ini dalam Alkitab membangun sebuah altar atau tempat ibadah, membantu mereka mengingat perjumpaan pribadi mereka dengan Tuhan, dan juga menolong mereka, saudara, supaya mereka mengingat bahwa pertemuan dengan Tuhan itu adalah perjumpaan pribadi yang bukan hanya perjumpaan pribadi dengan manusia, tapi dengan Allah, segala Allah, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang sangat berkuasa. Dan perjumpaan pribadi mereka dengan Tuhan itu mengubah sejarah kehidupan mereka. Bahkan mengubah, saudara, latar belakang mereka, mengubah masa depan mereka. Nah, ini sangat penting sekali, saudara yang kekasih. Di dalam Tuhan, kita harus ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan itu harus kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. No matter what, situasi, keadaan apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, perjumpaan pribadi dengan Tuhan sangat diperlukan buat kita. Karena perjumpaan pribadi itulah yang akan mengubah kehidupan kita. Perjumpaan pribadi itulah yang akan membuat kita tetap kuat dan bertahan di dunia yang penuh dengan kekelaman, dunia yang penuh dengan kegelapan, dunia yang penuh dengan pencobaan, dunia dengan penuh hiruk pikuk kejahatan, dunia yang penuh dengan situasi keadaan yang tak menentu, naik turun, saudara. Dan untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus mempunyai perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Seseorang yang tidak punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, orang tersebut tidak akan pernah bisa menggenapi rencana Tuhan di dalam hidupnya. Sekali lagi, kalau kita tidak mempunyai perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita tidak bisa menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa ke gereja, kita bisa melakukan aktivitas rohani, tetapi tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan, semuanya sia-sia. Karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan ini adalah secret, ini adalah rahasia daripada kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Ada amin? Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada amin, angkat tangan. Ada amin? Amin, puji Tuhan. Oke, saudara yang kekasih, kita akan lihat pertama-tama ada 3 tokoh yang saya akan angkat di sini. Bagaimana mereka membuat altar di hadapan Tuhan. Karena ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudara yang kekasih, ya. Dan bukan hanya 3 tokoh ini, tapi ada begitu banyak tokoh-tokoh, saudara. Tapi hanya 3 tokoh ini yang saya angkat. Ini tokoh-tokoh pemula sebenarnya. Pada waktu panggilan Tuhan datang kepada tokoh-tokoh ini, saudara. Setelah dunia jatuh dalam dosa, ya, dan 3 tokoh ini sangat berperan aktif, ya, di dalam perjanjian lama. Bagaimana Tuhan memulihkan kembali, saudara, sampai kepada kedatangan Tuhan yang di atas kayu salib, mati di atas kayu salib. Dan altar itu, mezbah itu, bukanlah mezbah yang dibangun oleh tangan manusia lagi, tetapi mezbah itu adalah Allah sendiri. Ada amin? Haleluya.
Mezbah atau altar itu sama, saudara. Oke, kita akan lihat yang pertama. Dan kita buka di Kejadian 8 ayatnya yang ke-20. Saudara, kita baca sama-sama. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Saudara yang terkasih, kitab Kejadian 8 ini menceritakan bagaimana Noah dan keluarganya telah diselamatkan dari air bah yang membunuh atau menghukum dunia ini. Saudara yang kekasih, keluarga atau 8 orang dari keluarga Noah inilah yang diselamatkan, yaitu Noah, istri, dan ketiga anaknya, laki-laki, dan ketiga menantunya. Hanya 8 orang yang selamat dan para binatang-binatang yang ada, saudara. Binatang-binatang yang mau taat ya dibawa masuk ke bahtera. Sedangkan seluruh manusia pada saat itu, saudara, tidak mau taat. Pada waktu Tuhan menghukum dunia karena dunia sudah jatuh di dalam dosa. Dan hukuman harus terjadi kepada dunia ini. Tuhan tidak pernah mau menghukum manusia karena manusia itu adalah ciptaan Allah termulia. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah mempunyai rencana untuk menghukum manusia. Saudara, hukuman itu untuk dunia. Tetapi manusia memilih untuk percaya kepada dunia dan tidak percaya kepada Tuhan. Tidak mau kembali kepada rencana Allah. Sehingga mereka tidak percaya pada waktu Noah menawarkan untuk mereka masuk di dalam bahtera. Dan akhirnya mereka binasa, saudara. Bukan karena Tuhan membinasakan mereka, tapi Tuhan sedang menghukum dunia dan mereka tidak mau masuk di dalam rencana Allah. Sehingga mereka juga ada di sana terhukum. Bukan tujuan Allah, bukan untuk mereka, tapi untuk dunia. Ada amin. Itu kasih karunia. Itu anugerah Allah. Dan sampai hari ini anugerah tetap berlangsung. Tuhan tidak pernah menghukum dunia ini, tapi manusianya sendiri yang tidak mau mengikut Tuhan. Ada amin. Haleluya. Alright. Kita lihat Noah. Setelah peristiwa dia diselamatkan, saudara, dia membangun altar. Ya, di Kejadian 8 ayat 20. Ini berkata, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia mendirikan altar, mezbah. Dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Itu, saudara kekasih, jadi kita lihat Noah mempersembahkan korban bakaran di sana. Ini adalah pengucapan syukur Noah di hadapan Tuhan. Ya, di mana dia dan keluarganya telah diselamatkan. Dan diberi kesempatan oleh Allah untuk memulai kehidupan yang baru di dunia. Karena dunia sudah binasa, saudara. Ya, semua sampai tumbuh-tumbuhan, semuanya hancur, saudara. Semua rumah apapun yang dibuat oleh tangan manusia dihancurkan. Karena Allah ingin membangun dari tangannya sendiri. Ada amin. Itulah sebabnya Noah mengerti itu, saudara. Dan dia membuat mezbah, dia mengucap syukur. Saudara, di dalam hadirat Tuhan, di dalam perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan, saudara yang kekasih, di situ harus ada yang namanya pengucapan syukur. Ada amin. Pengucapan syukur sangat penting, saudara yang kekasih. Pengucapan syukur ini adalah ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, dan Noah mewakili orang benar untuk mengucap syukur untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Saudara, setiap hari harus ada ucapan syukur dalam kehidupan kita, khususnya untuk salvation yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Saudara, Noah diselamatkan bukan perbuatan baik Noah, tapi Tuhan yang membangun bahtera itu melalui Noah. Dan dia yang menyelamatkan Noah dari air bah itu. Bukan Noah yang menyelamatkan dirinya, tapi Tuhan yang menyelamatkan dia. Ada amin. Tuhan sudah menyelamatkan Anda dan saya. Dan Tuhan mau ada ucapan syukur dari kehidupan kita setiap hari. Dan ucapan syukur itu harus kita bawa, saudara, di mezbahnya Tuhan. Kita bawa di dalam Tuhan. Nanti saya akan uraikan di bawah. Tapi kira-kira waktu kita ke mezbahnya Tuhan, waktu kita berhubungan dengan Tuhan, ucapan syukur itu harus kita bawa. Nanti secara terperinci saya akan bawakan nanti. Ini hanya beberapa tokoh yang akan saya tampilkan dengan apa yang mereka lakukan pada waktu terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Yang pertama, pengucapan syukur. Nanti secara terperinci saya akan nanti jelaskan. Yang kedua, kita akan belajar, saudara, dari tokoh Abraham. Bapak Abraham ini, saudara, dia banyak kali dia membuat mezbah. Pada waktu, kita lihat pada waktu juga dia mempersembahkan anaknya,
ya, waktu Tuhan memberikan Ishak kepada dia dan Tuhan ingin mengambil kembali Ishak, saudara, dia juga membangun mezbah bakaran di sana dan korbannya adalah Ishak yang Tuhan minta dipersembahkan di altarnya Tuhan, di mezbahnya Tuhan. Dan Abraham juga dia taat, saudara. Saudara, ini berbicara apa? Di altar Tuhan ada korban yang naik, ada amin, ada yang kita persembahkan di sana. Kalau engkau ada di hadirat Tuhan, engkau harus mempersembahkan yang terbaik di hadirat Tuhan. Ada amin. Haleluya. Jadi kita nggak boleh memberikan yang tidak baik buat Tuhan, ya. Yang kurang baik nggak bisa. Makanya kalau kita belajar sebenarnya tentang korban ini, pemberian korban ini, saudara yang kekasih, kita lihat ya, itu tidak boleh bercacat dan ditentukan korban-korban apa yang harus diberikan, ya. Jadi saudara, waktu kita masuk di altarnya Tuhan, ada korban yang kita persembahkan. Seperti ini, kita ada pujian, betul? Ada pujian, tadi kita telah menyanyi, memuji Tuhan, saudara kekasih. Nah, itu kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan, amin. Ya, dan nanti ada persembahan, kita bawa korban. Persembahan itu adalah keluar dari kita. Seperti Abraham, dia memberikan anaknya, cuma satu tapi dia berikan. Sama seperti Allah Bapa, punya anak tunggal, yaitu Yesus, dia berikan. Nah, itu mempersembahkan korban. Dan itulah sebabnya dikatakan ada firman Tuhan berkata, kalau di dalam menghadap raja, itu harus jangan dengan tangan kosong. Harus ada persembahan, ada korban. Saudara, jadi anak-anak Tuhan itu harus mulai belajar taat. Apa firman Tuhan yang dikatakan kepada kita. Jangan kita pakai pemikiran kita sendiri dan kita abaikan. Kalau ada persembahan, Anda bawa persembahan. Ada amin? Seperti itu, jangan bilang, nggak perlulah, kan ini pendetanya itu, ininya ini. Saudara, itu akal pikiranmu akan membuat jalan buntu dalam hidupmu. Pikiranmu akan membuat engkau stuck. Pikiranmu akan membuat engkau tidak bisa berjumpa secara pribadi dengan Allah. Ya, karena kita berpikir dengan pikiran kita sendiri. Saudara, ini gereja online. Saya selalu ingatkan, ini gereja online. Saudara, mari kita bawa persembahan kasih. Pembaca pengumuman, kasih tahu, mari ini kita mempersembahkan ini. Tapi kita abaikan, kita bikin cuek aja. Kita bikin seperti tidak ada apa-apanya. Seperti itu, kita merasa bahwa ya udahlah, itu diumumkan aja. Udahlah, nggak usah memberi, nggak usah ini. Saudara, nggak apa-apa kalau Anda nggak memberi, nggak apa-apa. Anda bukan memberi kepada manusia, tapi Anda sedang mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda juga nggak mau, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tetapi jangan berdoa, Tuhan, aku mau masuk di dalam rencana Tuhan. Kalau kita sendiri tidak mau obey hal-hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita nggak mau taat, saudara. Kita pakai pikiran kita sendiri. Kalau dibilang beri, ya beri, saudara. Ada amin? Jangan kita menahan. Itu mezbah, saudara. Haleluya. Dan kita akan lihat juga Abraham di Kejadian 12 ayat 7 sampai 8. Coba kita buka. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8. Dia berpindah tempat nih. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur, Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, kita perhatikan di sini, saudara. Apa yang dikerjakan Abraham? Nah, pada waktu Abraham dia keluar dari negerinya dan Tuhan akan memberikan kepada dia dan keturunannya tanah Kanaan, saudara. Dan dia sudah berada di sana. Dan Tuhan memperlihatkan tanah Kanaan kepada dia dan berkata, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan, Anda akan mengalami pemberian-pemberian yang datang daripada Tuhan. Yang Tuhan sudah sediakan kepadamu. Ada amin. Haleluya. Banyak orang tidak menjadikan perjumpaan pribadi dengan Tuhan ini menjadi satu prioritas di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya banyak orang tidak mengalami doa-doanya terjawab doa-doanya. Banyak orang tidak mengalami jawaban doa di dalam hidupnya. Yang sakit tetap sakit, tidak pernah sembuh. Yang punya pergumulan tetap bergumul. Yang tetap punya keadaan, tetap punya keadaan. Saudara, banyak orang berkata, sakit itu kan cuma sementara, nanti kalau dari surga kita sembuh. Dan kita di dunia ini bukan cari uang, tapi cari Tuhan. Kita di dunia ini nggak cari berkat. Saudara, memang kita tidak cari berkat, kita tidak mencari hal-hal yang seperti itu. Tetapi berkat disediakan Tuhan buat kita. Dan selama kita ada di dunia ini, kita membutuhkan kesehatan. Kalau Anda nggak sehat, Anda nggak bisa dengar khotbah saya pada hari ini. Ada amin. Kalau Anda nggak sehat baca firman Tuhan aja, Anda tidak bisa konsentrasi.
Kalau Anda tidak sehat, Anda tidak bisa melayani Tuhan. Bagaimana menggenapi rencana Tuhan kalau tidak sehat? Betul? Saudara yang kekasih. Dan di dalam kehidupan ini kita perlu uang, betul? Anda datang aja ke gereja online ini, ada butuh untuk beli pulsa paling tidak, benar? Untuk ikut join dalam Zoom. Benar, saudara yang kekasih? Itu memerlukan uang. Jadi jangan alergi dengan hal-hal yang seperti itu yang kita butuhkan selama kita hidup di dunia ini. Dan Tuhan tahu itu, saudara kekasih. Itulah sebabnya Tuhan memberikan negeri kepada Abraham. Di negeri itulah berlimpah susu dan madu. Ada amin. Haleluya. Karena kalau Tuhan beri selalu berlimpah, saudara. Di mezbah Tuhan, Tuhan akan memberi apa yang engkau perlukan di dalam kehidupanmu. Ada amin. Itulah sebabnya, saudara kekasih. Ya tadi, kita memberikan ucapan syukur. Kedua, kita harus memberi. Betul, beri maka kamu akan diberi. Amin. Kalau kita nggak beri, bagaimana kita mau diberi? Karena itu firman Tuhan, beri maka kamu akan diberi. Yang kedua, Allah memberikan. Amin. Kita lihat ayat 8. Tadi dikatakan, kemudian ia pindah tempat dari situ ke pegunungan di sebelah timur. Di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan. Dan memanggil nama Tuhan. Saudara yang kekasih, di mezbah Tuhan, Abraham bisa memanggil nama Tuhan. Dia bisa berseru-seru kepada Tuhan. Dia bisa mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Ada amin. Haleluya. Dia bisa berbicara kepada Tuhan. Hanya di mezbah Tuhan. Hanya dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan itu dia mau kita secara pribadi dengan dia. Tuhan mau, dia mau mengenal kita dan kita mengenal dia. Saudara, misalkan Anda datang di satu seminar dan Anda berjumpa dengan pembicara di situ. Saudara, Anda mendengar si pembicara berbicara banyak banget kepada Anda. Tetapi Anda sendiri tidak mengenal pribadi daripada si pembicara itu. Karena dia berbicara di tempat umum. Betul? Anda mungkin bisa mendengarkan hanya sebagian, mungkin hanya 1% dari apa yang dia katakan. Mungkin dia menceritakan tentang dirinya, Anda juga cuma kenal sebentar kepada dia. Tetapi, saudara, kalau Anda menjadi istri atau suaminya, Anda akan mengenal dia setiap hari. Ada amin? Dan Anda akan mengenal dia, tahu tentang dia. Mengenal lebih dalam lagi, mengenal lebih daripada orang yang mengenal dia. Demikian Tuhan mau. Pada waktu di mezbah Tuhan kita bisa memanggil namanya. Dan kita mengenal dia lebih dalam dari segala yang ada. Haleluya. Saudara yang kekasih, ini tentang Abraham. Saya ambil hanya 3 tokoh. Yang berikutnya adalah tokoh Yakub. Ya, kalau kita belajar ada banyak sekali, saudara. Ada yang namanya Daud, Salomo. Semua mereka membangun mezbah Tuhan, saudara. Ya, para imam-imam membangun mezbah Tuhan. Tapi saya ambil 3 aja tokoh. Karena kalau saya bahas semuanya, waduh, udah ratusan nih saya tampilkan, saudara. Bisa berapa jam kita khotbah. Alright. Oke, yang terakhir kita ambil Yakub. Di mana Yakub membangun mezbah Tuhan karena dia mengalami namanya pengalaman yang tak terbantahkan dengan Tuhan. Ini pengalaman yang sangat luar biasa. Ya, kita buka di Kejadian 35 ayat 7. Didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El Betel karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Nah, kita lihat saudara kekasih di mana Yakub ini dia telah menipu ayahnya. Ingat, saudara, ya, dia telah menipu ayahnya dengan menyamar sebagai Esau sehingga dia telah diberikan hak kesulungan oleh ayahnya Ishak. Diberikan kepada Yakub, bukan kepada Esau. Harusnya Esau lah yang menerima hak kesulungan itu karena Esau adalah anak tertua dan Esau telah menjual itu dengan semangkok kacang merah. Ya, dan akhirnya itu diberikan. Dan waktu Esau sadar bahwa hak kesulungannya sudah diambil oleh Yakub. Dan Yakub akhirnya lari ketakutan. Dia ketakutan mau dibunuh oleh kakaknya. Dia merasa kakaknya akan membunuh dia. Kakaknya akan menghancurkan hidupnya dia. Dan dia lari. Dan akhirnya dia mendirikan mezbah di situ yang dinamainya tempat itu El Betel. Karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ. Jadi di dalam kesesakannya, di dalam penderitaannya, akibat dosa yang dia perbuat, dia datang kepada Tuhan, saudara. Saudara, ada hal-hal yang membuat kita harus bertobat dan datang kepada Allah. Dan di situ Tuhan sanggup memulihkan kita dari dosa-dosa yang kita perbuat. Jadi kalau ada banyak belenggu ikatan dosa yang hidupmu tidak menentu dan engkau mengalami penderitaan demi penderitaan, tekanan, intimidasi, dan hal-hal yang lain-lain dalam kehidupanmu, saudara, mezbah Tuhan
Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu akan membebaskan engkau di sana. Dari segala tuduhan, dari segala ikatan masa lalu, dari segala apapun yang membelenggu engkau. Ada amin? Haleluya. Saudara, kita bisa lihat di situ, ya, 3 tokoh ini bisa mewakili, ya, bagaimana kita berjumpa dalam perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, di dalam perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan, tentunya semua ini tidak lepas daripada kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, kita tidak mungkin bisa berjumpa dengan Tuhan kalau kita tidak memahami terlebih dahulu tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pengetahuan. Firman Tuhan sekali lagi adalah pengetahuan buat kita. Ya. Nah, firman Tuhan itu harus dipelajari. Artinya bukan kita mempelajari, tetapi nanti Roh Kudus yang akan membimbing kita untuk memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita harus menyediakan waktu-waktu kita untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, tanpa pengetahuan yang benar, kita tidak bisa masuk dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan di mezbahnya Tuhan. Paham? Kita perlu mengetahui. Makanya dikatakan umatku tersesat karena kurang pengetahuan. Amin. Pengetahuan apa? Pengetahuan ini berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Makanya kita perlu belajar. Gereja Tuhan atau gereja yang disebut gereja, saudara, itu merupakan, kalau sekarang tuh kalau dibilang gereja, orang berpikir, oh ini organisasi. Benar? Organisasi. Kalau berbicara tentang gereja. Tapi gereja itu adalah kumpulan orang percaya, saudara. Pertama, kumpulan orang percaya. Dan gereja secara organisasi ini, kalau menurut yang dipandang orang, oh organisasi, karena ada kumpulan. Kalau satu kumpulan itu dan membuat aktivitas, itu organisasi namanya ya. Sah-sah saja dibilang organisasi, saudara. Ya, dan ini adalah satu organisasi. Di mana, saudara, di dalam gereja ini, saudara, dalam gereja yang notabene, gereja yang kita mentuhankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita sebut gereja orang Kristen, gereja Kristen itu adalah kita mentuhankan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada amin? Ya, ini gereja, saudara yang kekasih. Betul? Dan di dalam mentuhankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita perlu belajar tentang mengetahui ajaran dari Tuhan Yesus, Tuhan kita. Amin. Yaitu lewat Alkitab. Benar? Itulah sebabnya kita perlu mengetahui. Ada banyak orang kurang pengetahuan sehingga gampang disesatkan. Di dalam gereja Tuhan atau organisasi gereja, di situ haruslah berjalan yang namanya pengajaran. Harus ada pengajaran, bukan sekedar khotbah. Khotbah itu kadang bisa singkat, 10, 15 menit, 20 menit, setengah jam itu bisa khotbah, saudara. Tetapi pengajaran itu penting. Khotbah lebih kepada memberikan kita kekuatan baru, ya, misalnya, oh jangan takut, jangan khawatir, seperti itu dia. Nah, itu khotbah itu singkat. Tetapi kalau pengajaran itu, saudara, setiap hari kita harus belajar sehingga kita bisa berpengetahuan, tambah tinggi, tambah dalam. Ada amin? Ya, sama seperti anak sekolah. Dia kelas 1 SD, 2 SD sampai kelas 6 SD ya kalau di Indonesia. Dan SMP, SMA, high school, tamat high school belum cukup. Dia pergi lagi untuk ambil S1-nya, bachelor-nya, belum cukup. Dia pergi ambil lagi S2, S3. Terus, saudara yang kekasih. Bahkan banyak orang sampai udah tua tetap bersekolah, ingin mempunyai pengetahuan dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Bahkan dunia ini, saudara, banyak hal-hal yang baru. Betul? Dan harus berpengetahuan dan berpengetahuan dan berpengetahuan. Kalau kita nggak ikut pengetahuan, saudara, kita nggak ngerti. Kita operate aja telepon, kadang terbatas, saudara. Ada orang yang lebih canggih, yang bisa operate cellphone-nya lebih dari kita. Karena kenapa? Dia lebih berpengetahuan dari kita, betul? Ini cuma sebuah cellphone, sebuah handphone. Benar? Nah, ini firman Allah. Dikatakan selalu baru setiap hari. Ada amin, saudara yang kekasih. Nah, kalau kita tidak memberikan kehidupan kita untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkannya, terus apa yang Anda dapat? Selalu yang lama. Nah, yang lama itu udah bekas, udah ada pakai sebelumnya. Tuhan mau Anda mendapatkan sesuatu yang baru di dalam kehidupanmu. Ada amin. Karena itu Tuhan sediakan buat kita. Kita perlu bertumbuh. Amin. Kita naik, bukan turun, jadi kepala, bukan ekor. Haleluya. Kita baca firman Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan ini.
Karena sekali lagi tidak mungkin terjadi perjumpaan pribadi dengan Tuhan tanpa ada berpengetahuan tentang firman Tuhan. Ayat yang berikutnya, tolong buka Mazmur 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, saudara yang kekasih, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita harus mempunyai firman Allah. Dikatakan di sini, yaitu tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sudah penting sekali. Jadi Taurat firman Tuhan itu harus ada tempat di dalam hidup kita. Kapan? Siang dan malam. Kita harus renungkan itu. Kita harus kasih waktu. Artinya terus menerus. Ada amen. Banyak anak-anak Tuhan tidak memberikan waktu untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, bagaimana kita mau merenungkan kalau tidak ada firman? Kita ingat firman Tuhan minggu lalu, tahun lalu, udah lalu-lalu, saudara yang kekasih. Sedangkan Tuhan mau berbicara kepada kita firman yang baru, selalu baru setiap pagi. Ada amen? Dia mau berbicara kepada kita. Karena situasi dan keadaan yang kita alami dulu dan sekarang itu berbeda. Ada amen? Pengetahuan kita juga berbeda. Cara mengatasinya juga berbeda. Saudara, terkadang kita, saudara, karena tidak mempunyai hubungan dengan firman Allah, tidak mempunyai waktu-waktu dengan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita, hanya 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, ya, dan mungkin berminggu-minggu nggak pernah baca, atau berhari-hari pun kita baca setiap hari, tetapi cuma baca sebagai formalitas, tidak merenungkan itu siang dan malam, saudara, mengakibatkan kita, saudara, mengikut Tuhan, tetapi masih memakai kehidupan pengalaman yang lama kita dengan Tuhan. Makanya ada banyak orang, saudara yang kekasih, pada waktu dia berdoa kepada Tuhan, dia berdoa the way yang Tuhan tolong dia tahun lalu, dia mau pakai the way yang itu yang Tuhan tolong. Padahal Tuhan mau tolong dia dengan the way yang baru. Tuhan mau tolong dengan dia dengan cara yang baru. Tapi yang kita minta cara yang lama. Saudara, Tuhan itu bukan manusia, ya, yang mempunyai rumusan, yang rumusan itu hanya itu yang Tuhan pakai. Tuhan itu adalah Allah yang melampaui akal dan pikiran kita. Jadi nggak bisa pakai akal pikiran kita untuk kita bisa mengatur Tuhan. Tuhan jalannya harus belok kiri, belok kanan, dan belok sini Tuhan. Karena kita tahu cuma jalan itu yang bisa pergi untuk mencapai cita-cita kita, untuk mencapai apa yang kita doakan. Sedangkan ada banyak jalan yang Tuhan buat untuk mencapai apa yang kita cita-citakan, apa yang Tuhan sediakan buat kita. Ada amin? Tapi kita pakai way-way yang kita udah lalui sebelumnya. Saudara, selalu baru. Ada amin? Untuk itu perlu adanya kebenaran firman dalam hidup kita setiap hari. No matter what. Jangan menganggap, oh kan kemarin udah baca. Hari ini kita tidak baca dulu. Kemarin Tuhan buat. Hari ini Tuhan bisa buat dengan jalan yang lain. Ada amin? Haleluya. Puji Tuhan. Jangan ikuti pikiranmu sendiri. Harus direnungkan siang dan malam. Yosua 1 ayat 8, colong dibuka. Perhatikan di sini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Nah ini, saudara, ada instruction di sana. Ada amin? Sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada amin? Semua kita kepengen berhasil dan kepengen beruntung. Siapa di sini yang mau berhasil dan beruntung? Saya mau. Semua kita mau berhasil dan beruntung. Tetapi kita tidak mau merenungkan firman itu siang dan malam. Kita tidak menyediakan waktu-waktu itu untuk berpengetahuan, untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan, untuk mengetahui jalan-jalan yang akan kita tempuh di depan bersama dengan Tuhan. Makanya kalau Anda baca di Yosua ini bagaimana Yosua mengambil tongkat estafet dari Musa yang telah diberikan kepada Yosua. Karena Yosua lah yang akan membawa bangsa ini masuk ke tanah Kanaan, masuk ke tanah perjanjian. Musa akan mati di atas gunung, betul? Dan Yosua yang akan masuk. Dan firman Allah berkata kepada Yosua, jalan ini, tempat yang engkau akan lalui adalah tempat yang belum pernah engkau lalui sebelumnya. Ada amin? Saudara, hari ini, besok, lusa, minggu depan, tahun depan, itu adalah hari yang berbeda. Ya, jadi perjalanannya juga berbeda. Karena waktunya berbeda. Kita belum pernah lalui hari esok kemana kita akan jalani, betul? Begitu juga minggu depan, begitu juga bulan depan, begitu juga tahun depan. Kita tidak tahu situasi keadaan apa yang akan menimpa kita. Kita tidak tahu perjalanan kehidupan kita. Ada amin? Kita membutuhkan kebenaran firman
yang selalu baru setiap hari. Kita perlu berpengetahuan. Orang yang berpengetahuan, orang yang akan tidak tersesat. Orang yang akan berjalan dan pergi, mencapai semua yang Tuhan sediakan. Karena dia akan berjalan dengan instruction-nya Tuhan. Ada amin. Haleluya. Nah, ini penting sekali, saudara. Ini penting sekali ya. Jadi pengetahuan firman sangat diperlukan untuk kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebelum saya akan masuk di ayat yang selanjutnya, yaitu kita akan lihat dulu dari kitab Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara, kita tahu bahwa persembahan mezbah, ya, di mana orang membawa korban di atas mezbah, betul? Dan korban ini yang diserahkan di atas mezbah, saudara yang kekasih, adalah korban bakaran, yaitu kegunaannya untuk Tuhan. Tetapi di perjanjian baru dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Jadi bukan korban binatang lagi, amin. Tapi tubuh kita, yang kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Ada amin. Itu harus dibawa di mezbahnya Tuhan. Ini namanya perjumpaan pribadi. Kita bawa hidup kita, taruh di mezbahnya Tuhan. Artinya kita taruh kehidupan kita bersama-sama di dalam Tuhan. Mezbah, Tuhan berbicara, Tuhan sendiri. Dia telah menjadi korban, sembelihan satu-satunya. Dan tidak ada yang dapat menggantikan dia sekali untuk selama-lamanya. Dikatakan oleh kebenaran firman Allah. Ada amin? Ya. Dan mezbah yang kita taruh, persembahkan hidup kita, adalah Tuhan sendiri. Jadi kita yang selalu menyerahkan hidup kita kepada Yesus, saudara. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, berjumpa pribadi dengan Tuhan, saudara, di mezbahnya dia, artinya kita mempersembahkan hidupnya. Kita sebagai korban, persembahan kita serahkan kepada Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan. Ya, di mezbahnya Tuhan, ini namanya perjumpaan pribadi. Artinya seluruh keberadaanmu dan saya, seluruh eksistensi kehidupan kita, kita harus satukan itu dengan Allah, dengan Tuhan, dengan Yesus, dengan Juru Selamat kita. Ada amin. Setiap hari dalam kehidupan kita. Artinya dialah yang menguasai kita. Dialah yang mengontrol hidup kita. Dialah sumber kehidupan kita. Dialah yang menjadi segala-galanya buat kita. Bukan kita lagi. Karena kita udah jadi korban. Amin. Kalau korban tuh kita udah mati di sana. Udah dipersembahkan di sana. Ada amin. Udah menjadi milik Tuhan. Nah, ini harus berlangsung setiap hari di dalam kehidupan kita. Sekarang bagaimana kita berjumpa secara pribadi dengan Allah? Yaitu satu, saudara. Lewat doa. Berjumpa secara pribadi dengan Allah adalah lewat doa. Doa. Tadi firman Allah menjadi landasan pengetahuan kita untuk supaya kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan lewat doa. Apa itu doa? Doa itu adalah hubungan pribadi. Ya, doa adalah komunikasi antara kita dengan Allah dan Allah dengan kita. Kalau membaca firman Tuhan adalah Tuhan berbicara kepada kita, memberikan direction, memberikan instruction. Betul? Seperti itu dikasih tahu, dibukakan sama Roh Kudus. Oh, ini loh jalan-jalannya seperti ini. Saudara, tetapi kuasa itu akan bekerja dan membuat kebenaran firman yang kita baca itu terjadi, itu lewat doa. Inilah perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Ini yang namanya hiding place. Di mana bukan hanya Tuhan berbicara kepada kita. Kalau kita baca firman Tuhan kan Tuhan berbicara kepada kita. Tapi di situ, itu di antara kita dengan Tuhan. Tadi ingat, perjumpaan tadi saya katakan melibatkan dua oknum. Betul? Seperti itu. Jadi kita berbicara dan Tuhan juga berbicara kepada kita. Doa adalah komunikasi dua arah. Doa adalah kunci yang memberi kita akses penuh terhadap kuasa dan rahmat
Tuhan. Karena doa membantu kita belajar lebih tentang karakter ilahi, karakter Allah. Kita akan belajar di sana. Saudara, walaupun kita sudah baca dari firman Tuhan dan karakter Allah di sana, saudara, bukan hanya kita belajar yang seperti kita baca firman Tuhan, tapi disitulah kita akan melihat kuasanya bekerja. Karakternya itu benar-benar real terjadi dalam hidupmu dan saya. Ada amin? Haleluya. Ini hiding place. Ini tempat persembunyian. Hanya kita dengan Allah. Tidak ada yang lain. Haleluya. Ini pribadi. Dan di situ Anda akan belajar bagaimana perjanjiannya, janji-janji Allah dinyatakan kepadamu, terjadi atas hidupmu. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada amin? Haleluya. Coba kita buka ayat yang berikutnya dulu. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ada amin? Ada amin? Dikatakan berserulah, maka dia akan menjawab Anda. Di mana? Lewat doa kita. Yeremia 33:3 ini sungguh-sungguh saudara membuat mata rohani kita terbuka untuk melihat bahwa dia Allah yang menjawab doa-doa kita. Pada waktu kita berdoa, saudara, kita telah mengetahui siapa dia lewat kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita baca. Betul, Roh Kudus telah membukakan itu. Dan pada waktu kita berdoa, Roh Kudus akan membuat semua pengetahuan yang kita telah baca, janji-janji Allah yang kita baca menjadi kenyataan lewat doa-doa kita. Anda paham? Ini hiding place. Ini tempat perjumpaan pribadimu dengan Allah. Di sana Anda bisa bercakap-cakap dan berbicara kepada Dia. Haleluya. Ketika kita meluangkan, memberikan waktu-waktu kita untuk berdoa, kita memilih untuk memberikan kesempatan kepada Allah untuk berjumpa dengan kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Doa sangat penting. Makanya firman Allah berkata, tetaplah berdoa. Ada amin? Gak bisa Anda berhenti berdoa. Tidak bisa. Orang percaya nafasnya itu ada di doa. Nafas kita ada di doa. Anda berhenti berdoa, Anda berhenti bernafas, artinya Anda mati. Anda berhenti berjumpa dengan Allah, Anda mati. Hanya dengan Allah Anda hidup. Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Iblis datang untuk curi, membunuh, dan membinasakan. Anda tidak berjumpa dengan Allah, berarti Anda berjumpa dengan oknum lain. Dan oknum itu akan membawa kematian dan kebinasaan. Tapi berjumpa dengan Tuhan akan membawa kehidupan bagimu. Itulah sebabnya saya katakan, doa itu seperti nafas kita. Anda tidak berdoa, Anda tidak bernafas, Anda tidak punya kehidupan. Anda tidak berjumpa dengan Tuhan hari ini, Anda tidak bernafas. Anda tidak bersekutu dengan Tuhan lewat doa, Anda tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Dia. Lewat doa, Anda sedang menuju pada kematian. Ada amin? Waduh, ini kok jadi tenang teduh gitu. Amin. Beri dulu kemuliaan buat Tuhan. Saya rindu Anda beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Amin. Hadirat Tuhan ada di sini. Haleluya. Berdoa bukan sekedar percakapan satu arah tadi saya katakan, tapi berdoa adalah percakapan dua arah. Doa mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, siap-siap akan terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita. Siap-siap. Siap-siap Anda akan menerima jawaban yang tidak pernah Anda temukan di dunia ini. Kalau Anda sedang mencari jawaban atas situasi dan keadaan yang engkau alami, datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Dia secara pribadi. Ada amin? Di situ Dia akan memberikan jawaban atas pergumulan situasi apa yang engkau sedang alami. Saudara yang kekasih, ketika kita berdoa, berarti kita mengakui eksistensi, keberadaan Bapa Surgawi, keberadaan Tuhan Yesus, dan keberadaan Roh Kudus. Ketika kita berseru, kita memanggil namanya. Berarti, pada waktu kita berdoa sekali lagi, kita menjadikan Dia adalah sumber pengharapan kita, kehidupan kita. Menjadikan Dia adalah satu-satunya pertolongan kita. Ada amin?
Haleluya. Nah, cara berdoa. Cara berdoa itu harus dimulai dengan memuji Tuhan atas siapa Dia. Ya, tadi saya udah kasih contoh 3 tokoh ini. Betul? Nah, sekarang saya bikin clear. Pertama, berdoa dimulai dengan memuji Tuhan atas siapa Dia. Siapa Allah kita. Ya. Jadi kita memuji, Engkau Allah yang dahsyat, luar biasa, Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Kita mengakui kedahsyatan luar biasanya Dia. Kita mengakui keberadaan Allah kita. Yang kedua, kita menyembah Dia atas apa yang sudah Dia lakukan atas hidupmu dan saya. Amin. Yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang spektakuler, yang manusia tidak bisa buat. Kalau manusia buat, kita puji Dia, tapi kita nggak bisa sembah. Yang Tuhan buat kepada kita, yaitu yang manusia nggak bisa buat kita. Dan kita nggak bisa buat untuk diri kita sendiri. Itu yang Dia buat. Itu artinya Dia lebih tinggi daripada kita. Hanya sesuatu yang lebih tinggi daripada kita, higher than us, itu yang kita bisa worship. Ada amin. Kita sembah Dia. Itu yang kedua, saudara. Yang berikutnya adalah mengingatkan diri kita akan janji-janji yang telah Dia berikan lewat firman-Nya kepada kita. Amin. Nah, di situ saudara, Anda mulai bersekutu tuh dengan apa yang Anda inginkan terjadi di dalam hidupmu. Apa yang Anda gumuli, apa yang Anda rindukan terjadi. Saudara bayangkan ya, ini hanya saya, istilahnya hanya saya jelaskan. Tetapi waktu Anda mengalami ini, saudara, ini bukan hal yang biasa. Ini perjumpaan. Waktu Anda bilang, misalnya saya berjumpa dengan seseorang, dan saya bilang, aduh kamu dahsyat, kamu luar biasa. Saudara pribadi itu ada di situ. Dia ada di situ. Anda sedang bercakap-cakap. Anda sedang berbicara dengan Allah yang maha dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah pencipta langit dan bumi. Ada amin. Bayangkan saudara, kita lagi berbicara dengan oknum itu. Hanya kita berdua. Saudara, betapa itu dahsyat. Betapa itu luar biasa. Saudara bisa membayangkan itu? Jadi mungkin saat ini Anda hanya mendengar saya berbicara nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi pada waktu Anda melakukan itu, pada waktu Anda membuat itu terjadi di dalam hidupmu, ini spektakuler. Ada amin. Makanya kita harus membayangkan, bukan hanya membayangkan sesuatu yang tidak ada, tetapi kita membayangkan benar-benar pribadinya yang benar-benar hadir 100% dalam hidup kita. Ini penting banget, saudara. Jadi doa itu bukan khayalan, membayangkan sesuatu yang gak ada, membayangkan sesuatu yang belum ada. Banyak orang membayangkan sesuatu yang belum ada. Ya, jadi seperti iming-iming, aduh seandainya aku punya mobil, seandainya aku punya ini, seandainya. Ini bukan seandainya, tetapi Anda membayangkan sesuatu yang ada, yang nyata, yang real, ada, yang Anda gak bisa lihat pakai mata fisik ini. Ada amin. Tapi Dia hadir. Nah, ini perjumpaan dengan Allah. Ini perjumpaan dengan Allah. Jadi pada waktu Anda memuji, waktu Anda menyembah, pada waktu Anda mulai mengingatkan janji-janji Tuhan kepada Allah, kepada Dia yang Anda bicara, di situ saudara akan tercipta suasana ilahi, suasana surga. Ada amin? Itu tercipta, itu terjadi karena pribadi Allah hadir. Ada amin? Gak main-main, bukan asbun, bukan asal bunyi. Ya, cuma doa, oh Bapa di surga terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Tuhan, aku membutuhkan itu, janji-Mu adalah setia dan amin, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mana? Ya, backpack saya mau pergi ke kantor. Nggak kayak gitu. Nah, ini penting banget, berpengetahuan sebelum Anda melakukan perjumpaan pribadi dengan Allah. Ada amin. Haleluya. Penting sekali berpengetahuan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan di dalam doa, Dia akan membantu kita meminta kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Roh Kudus itu akan berperan secara aktif, membantu kita, menolong kita. Karena ketika kita benar-benar membuka diri kita kepada Tuhan lewat doa,
Firman Allah berkata bahwa Roh Kudus membantu kita di dalam berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Ketika kita meminta Tuhan untuk menjawab doa-doa kita, kita sedang beralih dari mempercayai yang kita telah pelajari dan mengundang Tuhan untuk menunjukkan siapa Dia dengan memberi kita pengalaman ilahi atas pengetahuan firman yang telah kita pelajari. Ada amin? Haleluya. Ini gak main-main, saudara. Memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan melalui perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan memungkinkan kita untuk menumbuhkan iman kita dan kepercayaan kepada Tuhan itu terus menerus secara lebih mendalam setiap hari. Ini namanya pertumbuhan iman kita dengan Tuhan. Puji Tuhan. Ada amin. Haleluya. Saudara, kita perlu menjalankan iman kita setiap hari. Mengamalkan iman kita, kepercayaan kita tentang firman Tuhan pada waktu kita berdoa. Ya, sangat diperlukan sekali. Di mana iman di sana dan yang menumbuhkan itu, yang membuat itu semua terjadi adalah Roh Kudus sendiri. Itu dahsyat, itu luar biasa. Ada amin? Ini sangat diperlukan untuk kehidupan Anda dan saya. Puji Tuhan. Dan ada hal yang untuk kita ingat, saudara, sebelum saya akan menutup. Doa yang kita naikkan harus selaras dengan pikiran kita tentang Allah, tentang karakternya, tentang kompetensi Allah, dan tentang perjanjian Tuhan untuk manusia. Nah, ini tidak mungkin kalau tidak kita punya waktu untuk merenungkan firman Allah. Harus ada di sini, harus selaras, harus sejajar waktu kita berdoa. Kalau nggak sejajar, selaras, Anda nggak mungkin akan bisa berdoa. Dan ingat, Roh Kudus hanya menolong supaya firman Tuhan yang Anda renungkan itu terjadi dalam hidupmu. Kalau Anda tidak pernah baca dan renungkan, itu tidak mungkin bisa happen terjadi pada waktu Anda berdoa. Ya, itu harus Anda ingat. Dan ingat, ketika kita percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa, pada waktu kita berdoa, berarti kita menyadari bahwa Dia dapat memenuhi kebutuhan kita. Karena Dia Allah Maha Tahu dan Maha Kuasa. Nah, itu harus ada. Ada amin? Dan yang terakhir, kita harus memahami apa yang Tuhan dapat lakukan. Yaitu Dia dapat melakukan segala perkara dalam hidup kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatu itu mungkin bagi Allah. Dan Dia berkuasa untuk melakukan yang tidak mungkin bagimu menjadi mungkin bagi. Nah, ini yang harus kita pegang. Nah, saudara yang kekasih, lebih dalam lagi tentang hubungan pribadi ini dengan Tuhan, kita akan belajar nanti di sel-sel grup yang ada. Tetapi inilah khotbah saya pada hari ini. Perjumpaan pribadi dengan Allah. Sangat diperlukan. Secara singkat, saudara, yaitu kita tidak mungkin mempunyai perjumpaan pribadi lewat doa dengan Tuhan kalau kita tidak punya waktu-waktu merenungkan firman Tuhan. Jadi kedua hal ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya pengalaman doa atau perjumpaan dengan Tuhan akan menjadi pengalaman ilahi dengan engkau setiap hari dengan Tuhan. Dan engkau akan melihat jawaban-jawaban doamu dikabulkan oleh Tuhan. Karena firman Allah berkata, minta maka akan diberi, cari maka engkau akan mendapatkan, ketok maka pintu akan dibuka bagimu. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan.